Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan channel Jawa Sejati. Channel Jawa Sejati akan membahas makna dari apa yang disebut utusan dan siapa sebenarnya yang dianggap utusan dalam ajaran Jawa. Karena dalam ajaran Jawa sendiri memaknai bahwa utusan itu adalah mereka yang datang dan diperintah untuk sebuah misi atau untuk menjalankan sesuatu. Jadi makna daripada utusan menurut ajaran Jawa itu adalah sebenarnya mereka manusia yang datang ke dunia itu maka disebut sebagai utusan. Dan semua manusia di dunia ini memiliki tujuan, memiliki kepentingan yang sama, yaitu menciptakan kedamaian di dunia. Tentunya Tuhan sudah membekalkan setiap utusan atau yang disebut manusia di dunia ini dengan nalar, naluri, pikiran, hati, dan lain sebagainya. Dan itu merupakan bekal daripada Tuhan untuk setiap utusan yang diturunkan ke bumi atau di dunia yang nyata real ini. Dan manusia hanya menjalankan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban manusia itu sendiri. Ketika kita bicara kewajiban, setiap manusia memiliki kewajiban-kewajiban sendiri, dan itu tentu berdasar sebagai apa kita dan apa profesi kita. Itulah yang menjadi kewajiban-kewajiban kita. Contoh sederhananya adalah salah satu kewajiban manusia di dunia adalah seperti ini. Setiap manusia itu disebut anak. Dan kewajiban anak adalah menghormati, menghargai, menjaga perasaan daripada orang tua. Karena setiap manusia itu adalah anak. Itu salah satu daripada kewajiban. Dan yang ditekankan di video ini adalah kita membahas siapa sebenarnya utusan itu. Dan apa utusan itu dari makna dan filosofi ajaran Jawa. Dalam ajaran Jawa menyebutkan seperti yang saya bilang tadi, bahwa setiap manusia itu adalah sesungguhnya utusan. Semua manusia yang turun ke bumi adalah utusan. Dan setiap utusan itu tentu harus menyadari apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya ketika menjadi utusan. Dan itu kenapa manusia harus mengerti, harus paham untuk apa manusia diturunkan dan menjadi utusan. Nah, tentunya ajaran Jawa juga mengajarkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana manusia berkomunikasi dengan manusia lainnya, bagaimana manusia berkomunikasi dengan Tuhannya. Dan di ajaran Jawa juga mengajarkan bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita bersikap agar benar-benar menjadi utusan yang baik dan menjadi apa yang seperti Tuhan inginkan. Dalam konteks utusan menurut ajaran Jawa itu tentu berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain, karena konteks utusan dalam ajaran atau filosofi Jawa itu adalah setiap mereka yang hadir dan datang ke dunia ini adalah utusan. Jadi bukan lagi menyebut individu, menyebut salah satu sosok tokoh sebagai utusan. Dan yang membedakan di sini adalah jadi seperti ini. Tidak semua utusan itu menjadi contoh, tidak semua utusan itu menjadi teladan.
Dan tidak semua utusan itu menjalankan dan menyadari bahwa dia adalah seorang utusan yang harus bersikap dan berbuat baik selama menjadi utusan di bumi. Yang membedakan adalah seperti itu. Jadi dalam dunia nyata kita bisa lihat di salah satu sistem pemerintahan ada istilahnya adalah duta besar. Mereka yang menjadi duta besar tentunya mereka yang dikirim ke negara tertentu untuk menjelaskan atau menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu di negara tersebut agar menjalankan tugasnya dengan baik. Tentu adalah tujuannya untuk kedamaian, untuk kesejahteraan daripada kepentingan itu sendiri. Dan kita perlu tahu dan pahami bahwa Tuhan menciptakan manusia itu kepentingannya hanya satu, menjalankan tugasnya sebagai manusia itu saja. Jadi tidak ada kewajiban manusia untuk menjustis, menyalahkan orang lain, menghakimi orang lain dengan sesuka hati kita, seenak kita. Karena setiap manusia mempunyai hak-hak yang sama di mata Tuhan. Jadi itulah yang membedakan konsep-konsep ketuhanan daripada orang Jawa. Konsep-konsep ketuhanan, konsep daripada apa itu yang disebut utusan adalah seperti itu. Jadi saya ulangi lagi, setiap manusia yang hadir ke dunia ini adalah utusan. Dan sebagai utusan ada yang menyadari bahwa dia utusan, ada yang menyadari bahwa dia bukan apa-apa, ada yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya, sehingga mereka tidak melakukan apa yang diharapkan oleh atau yang diinginkan oleh Tuhan itu sendiri yang mengutus manusia turun ke bumi. Di dunia ini adalah semua bersifat nataril, dan kalau kita menggunakan apa yang dibekalkan kepada kita oleh Tuhan, maka kita akan bisa mengerti, bisa memahami, dan bisa menjalankan semuanya dengan baik. Salah satu contoh adalah seperti yang saya bilang tadi, bahwa manusia dibekalkan sesuatu hal yang sama. Mereka diberi akal, mereka diberi pikiran, mereka diberi tingkat kecerdasan, mereka diberi naluri, dan semuanya adalah sebagai penunjang kita untuk berbuat dan melakukan sesuatu di dunia ini dengan baik dan benar. Karena kalau kita bicara dunia, maka kebenaran itu sebenarnya adalah, walaupun sesungguhnya mutlak, tapi kebenaran itu sekarang adalah yang banyak terjadi. Kebenaran itu adalah berdasarkan kepentingan. Jika itu adalah kepentingan saya, maka akan bicara apapun saya itu menjadi suatu hal yang benar, walaupun tidak benar untuk orang lain. Dan itu tentu akan menyedihkan sekali, karena bagaimanapun itu akan ada dampak atau implik dari itu sendiri. Itulah apa yang disebut sebagai utusan. Utusan itu adalah mereka yang datang dan menjalankan tugas. Apa itu tugas kita? Kita adalah manusia sebagai makhluk sosial, tentu adalah berkaitan dengan sosial, dengan kebaikan, yang semuanya berkaitan satu sama lain. Dan itulah apa yang disebut utusan dalam ajaran Jawa. Jadi utusan itu adalah, setiap manusia itu adalah utusan. Dan ketika manusia itu menyadari bahwa manusia itu adalah utusan, maka dia tidak akan berbuat dan bersikap sewenang-wenang. Tapi dia akan menjaga apa yang diciptakan Tuhan, akan menciptakan keharmonisan agar semuanya berjalan dengan baik dan tertib, dan tidak menimbulkan kekacauan atau kegaduhan. Setiap manusia adalah tokoh,
setiap manusia adalah utusan dan setiap manusia adalah contoh. Mereka yang jadi penjahat, yang jadi garong, yang jadi maling, mereka adalah contoh bagi orang yang baik agar tidak berbuat dan perilaku seperti itu. Mereka yang menjadi orang-orang yang tidak baik, menjadi manusia-manusia yang tidak baik, mereka akan bisa menjadi contoh untuk mereka yang berbuat baik dan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi itulah makna dari sebuah utusan dari filosofi Jawa atau ajaran Jawa. Dan saya di sini tidak bermaksud menjadi yang sok tahu, menjadi yang paling benar, karena saya ulangi lagi, setiap ajaran memiliki khas dan ciri tersendiri. Dan tentu itu akan membuat kita mudah mengerti bahwa mana yang paling baik dan mana yang paling benar. Itu saja. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Surat Durjojoningrat lebur tinggi banget. Terima kasih.